Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan bacaan kitab Ushulul Ma'mul fi syarhi salasatil usul. Masih atau sudah masuk ke pertemuan 69. Sekarang kita memasuki dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qala rahimahullah ta'ala wa dalilu sholati wa zakati wa tafsiru tauhidi qaulu ta'ala. Setelah membahas tentang dalil syahadat yakni rukun Islam pertama, beliau masuk rukun Islam yang kedua. Dan dalil tentang sholat, zakat, dan tafsir wa tafsiri at-tauhidi qauluhu ta'ala. Maka dalil penyebutan sholat dan zakat dan tafsir dari tauhid ialah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita terjemahkan, dan tidaklah mereka ahli kitab diperintahkan kecuali agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan peribadahannya lahudin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa dengan sebenar-benar ikhlas, atau hunafa ini ialah orang-orang yang hanif, maksudnya tidak melakukan kesyirikan. Wa yuqimus sholata, dan agar mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Qala hafidhahullah ta'ala, hadhil ayatul karimatu kama dzakar musannifu fiha dalalatun ala salasti umur. Ini adalah ayat yang mulia sebagaimana musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di dalamnya terdapat dalil akan 3 hal. Al-amrul awal ala wujubi sholati wa dzalika min qouli ta'ala wa yuqimus shalah. Perkara yang pertama yang beliau sampaikan ialah tentang wajibnya sholat. Ini berdasarkan firman wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan sholat atau dirikanlah sholat, ya. Al-amru tsani wa yu'tuz zakah, dan tunaikanlah kalian zakat. Li'annal fi'la yuqimu ma'tufun ala fi'li liya'budu, karena perintah dari kata sholat ini digandengkan dengan ibadah. Allati dakhalat alaihi lamul amr, yang pada sisi bahasa lughah, sisi nahwu, ya'budun di sini lafadz ya'budu ada huruf lam, namanya lamul amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Fal ayatu fiha amrun bi iqamati sholati wa amrun bi ita'iz zakah. Maka pada ayat ini terdapat 2 perintah. Perintah sholat dan perintah menunaikan zakat. Ini perkara yang kedua. Al-amru salisu tafsiru tauhidi wa min qawlihi ta'ala wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tafsir makna tauhid dari ayat tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah dengan mengikhlaskan
peribadatannya kepada Allah Ta'ala. Fahum ma'muruna bil ibadah, maka mereka diperintah, orang-orang yang diperintah dengan ibadah. Wa hada mustafadun min tariqil qasri wa huwa istisna'u ba'da nafyi fi qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha. Wa yudafu ila hadal ikhlas wa huwa alla yusriku ma'allahi ghairahu. Dan ini yang memiliki faedah dari sisi ada pembatasan qasr. Kenapa dia qasr? Dikarenakan dari sisi bahasa lagi, beliau membahas dari sisi bahasa, ada lafadz pengecualian setelah penafian. Lafadz pengecualian setelah sebelumnya itu ada kalimat negatif. Tidaklah mereka diperintah kecuali, artinya tidak ada perintah sama sekali kecuali satu saja, apa? Agar mereka menyembah, ya. Dan kalimat setelahnya diidofahkan, digandengkan dengan kalimat ikhlas, agar ibadahnya ini benar-benar ikhlas. Apa itu ikhlas? Yakni tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu, dengan selain Allah. Fayakunu qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan ini makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wala yatimu hadza illa bi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Maka tidak sempurna, ya, hal ini kecuali dengan mengesahkan Allah Ta'ala dalam permasalahan ibadah. Para ulama menjadikannya istilah tauhidul uluhiyah, ya. Wa dhamiru fi qawlihi wa ma umiru ya'udu ila man taqaddama dzikruhum fil ayati allati qabla hadhihi. Wahia qaulu ta'ala lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Siapa mereka yang dikatakan tidaklah mereka diperintah? Mereka di sini kembali kepada kalimat atau ayat sebelumnya, yakni lam yakunil ladina, dan tidaklah aladina orang-orang kafir, ya, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, agar mereka mungfakina, ya, berlepas sampai datangnya al-bayinah, petunjuk, dalil. Hingga ayat yang kelima, ya. Wa ma umiru haula'i al-kuffaru wa ma umiru haula'il kufaru fi Taurati wal Injil illa liya'budullaha. Dan tidaklah mereka, siapa? Orang-orang kufar, ya, mereka diperintah, terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, yakni perintah kecuali hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Wa tilayatu fiha dalilun kama yaqulu al-usuliyun ala an al-kuffara mukhatibuna bil awamir wan nawahi. Ayat ini di dalamnya terdapat dalil sebagaimana ulama usul, ya, ahli usul fikih menyebutkan akan bahwasanya orang-orang kafir mereka diseru dalam hal perintah dan dalam hal larangan, tidak hanya orang-orang muslim.
Kenapa? Li'anna Allah jalla wa ala amarahum bil ifradihi bil ibadah, karena mereka diperintahkan dalam ayat ini agar mengesahkan Allah ketika beribadah dalam hal ibadah. Wa amarahum bi iqamati shalah, terkhusus dalam hal ini mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, wa ita'a izzakah, dan agar mereka menunaikan zakat, ma'anahum waqtal amri kufar, padahal mereka dalam keadaan kafir. Mimma yadullu ala anal kafira ma'murun bi sholati bi zakah wa ma'murun bil iman, kama anal insana idza dakhala alaihi waqta dhuhri masalan wa huwa muhaddisun ma'murun bis shalah halal hadasi walau lam yatawadda. Ini beliau berikan contoh ya. Maka orang-orang kafir itu diperintahkan untuk iman, sholat, zakat. Padahal ketika itu mereka tidak sah ibadahnya karena belum Islam. Akan tetapi dia tetap diperintah. Artinya perintah ini tidak sia-sia. Ya, atau dikatakan tetap berlaku pada mereka. Semisal ini dibandingkan, beliau menganalogikan dengan permasalahan sebagaimana orang-orang yang memiliki hadas, ya, tidak memiliki wudhu, mereka tetap diperintahkan sholat, ya. Ketika masuk asar misalnya, contoh, ya, ketika sudah masuk waktu asar, maka mereka memiliki kewajiban untuk sholat asar. Padahal dalam keadaan mereka hadas dan belum berwudu, ya. Tapi mereka tetap terkena khitab, terkena perintah. Wala tasihu sholatu illa bil wudu, dan tidak sah sholat mereka kecuali dengan wudu. Wa hakadzal kafiru ma'murun bis sholati wasiyami waz zakati wal haji halal kufri, ya. Dan demikianlah orang-orang kafir, mereka diperintah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, meskipun mereka masih kafir. Walakinnaha la tasihhu minhu illa bil iman. Akan tapi semua hal tadi tidak sah kecuali harus disertai dengan iman. Ya, silahkan dilihat dalam kitab Syarah Waraqat, ya. Wallahu alam, kemungkinan ini Syarah Waraqat yang ditulis oleh penulis sendiri, yakni Syekh Abdullah Al-Fauzan, karena beliau punya Syarah Al-Waraqat, ya. Ya. Para ulama usul fikih menyebutkan orang-orang non-Islam itu terkena khitab sholat, zakat, haji, dan selainnya, ya, terkena, ya. Meskipun kalau mengamalkannya tidak sah sampai dia mau beriman. Wa qauluhu ta'ala wa dzalika dinul qayyimah, al-qayyimah wasfun lil muqaddar wa taqdiru wallahu a'lam wa dzalika dinul al-millatul qayyimah. Dan ini agama yang lurus, yakni al-millatul qayyimah, makna al-qayyimah al-mustaqimah, ya, agama yang lurus. Ya. Dan berikutnya kita akan masuk wassalah, akan membahas tentang sholat. Insyaallah ta'ala kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.